Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Ibu Siti Ahdina Sa'adati Rohmi ME dan penguji 1 Ibu Aisyah Amaliyah, penguji 2 Ibu Nina Anggrini Lestari. Di sini saya Citra Febriani dengan NIM 220501018 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen terhadap Pembelian Pakaian Bekas atau TRIP di kalangan Gen Z di Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Latar belakang masalah, dengan kemajuan teknologi dan tren atau fast fashion, banyak pakaian memiliki masa pakai singkat dan seringkali berakhir sebagai limbah. Thrifting atau membeli pakaian bekas menjadi salah satu cara mengurangi dampak lingkungan dari limbah tekstil karena memperpanjang siklus hidup pakaian. Gen Z dikenal memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan juga sensitif terhadap harga yang membuat mereka tertarik kepada pembelian pakaian bekas. Di Desa Teratak, toko-toko thrift bermunculan, menawarkan berbagai pakaian bekas dengan berbagai merek dan harga yang lebih terjangkau. Hal ini menjadi fenomena yang signifikan di kalangan Gen Z di wilayah ini. Dengan memahami perilaku konsumen ini, diharapkan pemasar atau pengusaha bisa mengembangkan strategi yang sesuai dan berkelanjutan untuk mendukung tren thrifting yang dianggap ramah lingkungan. Penelitian ini mengambil konteks ekonomi syariah, di mana perilaku konsumsi juga diperhatikan dalam kerangka kebermanfaatan dan kemaslahatan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diangkat adalah yang pertama, bagaimana perilaku konsumen Gen Z dalam pembelian pakaian bekas atau thrift di Desa Teratak. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Gen Z di Desa Teratak untuk membeli pakaian bekas. Rumusan ini diarahkan untuk memahami pola konsumsi Gen Z terhadap produk thrifting, termasuk faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendorong minat serta keputusan mereka dalam pembelian pakaian bekas. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap pembelian pakaian bekas atau thrift di Desa Teratak. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Gen Z di Desa Teratak untuk membeli pakaian bekas. Yang kedua, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan dalam bidang perilaku konsumen dan studi pemasaran, khususnya terkait dengan tren pembelian pakaian bekas atau thrift pada generasi muda di Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu, wawasan, serta pemahaman baru mengenai perilaku konsumen terhadap pembelian pakaian bekas atau thrift di kalangan Gen Z di Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sasaran informasi dan acuan bagi yang memerlukan untuk mengkaji terkait perilaku konsumen terhadap pembelian pakaian bekas atau thrift di kalangan Gen Z di Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Agum Alpanis dengan judul Analisis Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas atau thrift dan dampaknya terhadap UMKM lokal Bandar Lampung menurut Etika Bisnis Islam. Studi pada konsumen thrift Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, menemukan bahwa tren modern dan faktor sosial mempengaruhi keputusan pembelian pakaian bekas di Bandar Lampung, terutama karena dorongan dari teman, keluarga, dan harga yang terjangkau. Kajian teori. Penelitian ini didasari beberapa teori perilaku konsumen yang menjelaskan motif dan keputusan dalam membeli produk. Yang pertama, Pavlovian mode. Teori ini menekankan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Dalam konteks penelitian, pengalaman berbelanja dengan harga murah atau produk berkualitas dari thrifting dapat mempengaruhi perilaku Gen Z untuk terus membeli pakaian bekas. Yang kedua, economic model. Konsumen cenderung menginginkan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Gen Z yang sensitif terhadap harga cenderung memilih thrifting karena menganggap pakaian bekas memiliki nilai yang sebanding
atau bahkan lebih baik dibandingkan produk baru. Yang ketiga, psychological model, menggunakan hierarki kebutuhan Maslow. Model ini menghubungkan perilaku konsumsi dengan kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dalam hal ini, thrifting memungkinkan Gen Z mengekspresikan kepribadian mereka dan memenuhi kebutuhan sosial melalui gaya yang unik dan berkesan. Teori-teori ini memberikan kerangka untuk memahami alasan dibalik keputusan pembelian Gen Z terhadap pakaian thrift yang didorong oleh harga, nilai sosial, serta kebutuhan akan identitas diri. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong 2005, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, lokasi penelitian. Menurut Hamid Darmadi 2011, lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Teratak, Kecamatan Batu Gilang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, karena di lokasi tersebut terdapat sejumlah toko yang menyediakan pakaian bekas atau thrift yang peminatnya sebagian besar dari kalangan Gen Z. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2013, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut. Metode observasi. Observasi yang peneliti gunakan di sini adalah observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan adalah kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non-partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Sugiono 2017. Metode wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Yang keempat, analisis data. Bogdan dan Bicklin mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Moleong 2007. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Yang kelima, uji keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Moleong 2007. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik dari uji kredibilitas, diantaranya adalah triangulasi. William Wiersma 1986 mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu. Sugiono 2007. Dalam validasi data ini peneliti memakai triangulasi sumber dan triangulasi teknik menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian ini dibataskan dengan mengumpulkan sumber data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, buku, karya ilmiah, dan sumber data yang lain yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Muhammad Erwin Wahyudi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.